Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antisisna Sahara dari kelas 1A D3 Keperawatan kelompok 4 Farmakologi. Adapun beberapa anggota yang lain yaitu Rina Pratiwi, Salma Dwi Agustin, Risna Aulia, Gina Sabrina, Listian Anggraini, Henti Sulastri, Sriyayu Lestari, Dendi Habib Mustafa, dan Apsari Mutiarani Atmilah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang infeksi saluran pernapasan yang meliputi pengertian, etiologi, gejala, prelapensi, terapi, farmakologi, terapi non-farmakologi, pengobatan, obat-obatan, pencegahan, komplikasi, faktor risiko, dan diagnosa. Infeksi saluran pernapasan atau respiratory tract infection adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan manusia. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri atau virus. Berdasarkan lokasinya, infeksi saluran pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu saluran pernapasan atas dan pernapasan bawah. Walaupun bisa dialami oleh setiap orang dari golongan usia manapun, kondisi ini rentan diderita oleh anak-anak. Infeksi saluran pernapasan atas atau upper respiratory tract infection adalah infeksi yang terjadi pada rongga hidung, sinus, dan tenggorokan. Beberapa penyakit yang termasuk di dalamnya adalah pilek, sinusitis, tonsilitis, dan laringitis. Infeksi saluran pernapasan bawah atau lower respiratory tract infection terjadi pada jalan napas dan paru-paru. Contohnya infeksi saluran pernapasan bawah adalah bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia. Infeksi yang terjadi pada rongga hidung, sinus, dan tenggorokan merupakan bagian dari infeksi saluran napas atas. Sedangkan infeksi pada bronkus, bronkiolus, dan paru-paru digolongkan menjadi infeksi saluran napas bawah. Selain itu, infeksi saluran pernapasan juga bisa terjadi secara tiba-tiba atau akut. Kondisi ini disebut dengan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut dapat terjadi di saluran napas atas ataupun. Saya akan menjelaskan tentang etiologi infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan disebabkan oleh kuman patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penularan kuman patogen ini bisa terjadi saat seseorang menghirup percikan cairan dari saluran napas, salah satunya droplet dari penderita infeksi saluran napas. Selain itu, penularan ini juga bisa terjadi saat seseorang menyentuh benda-benda yang sudah terpapar virus atau bakteri dari penyebab infeksi saluran pernapasan dan kemudian tanpa sengaja memegang hidung tanpa mencuci tangan sebelumnya. Infeksi saluran pernapasan ini kan disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit. Jika diuraikan lebih lanjut, berikut kuman patogen yang sering menyebabkan infeksi saluran pernapasan, yaitu dari infeksi virus seperti rhinovirus, virus corona, virus influenza, parainfluenza, adenovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, dan lain-lain. Dari infeksi bakteri seperti Streptococcus grup A, Corynebacterium diphtheria, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma pneumoniae, dan lain-lain, atau bakteri anaerob lain. Dari infeksi jamur seperti Candida, Histoplasma, atau Aspergillus. Dari infeksi parasit seperti Pneumatic carini. Jika dibagi menurut letak infeksinya, beberapa penyakit yang bisa terjadi saat seseorang mengalami infeksi saluran pernapasan yaitu infeksi saluran pernapasan atas meliputi common cold, sinusitis, rinitis, tonsilitis, radang tenggorokan, dan laringitis. Infeksi saluran pernapasan bawah meliputi bronkitis, bronkiolitis, pneumonia, aspergillosis, atau tuberkulosis atau TBC. Selain itu, seseorang juga bisa mengalami infeksi saluran pernapasan yang telah disebabkan di atas dalam waktu tiba-tiba atau ISPA. ISPA paling sering disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. ISPA mudah menular terutama lewat percikan air liur atau droplet. Contoh ISPA yang disebabkan oleh infeksi virus yang bisa menyerang saluran napas atas dan bawah adalah. Selanjutnya, gejala infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan bisa menimbulkan gejala yang beragam. Munculnya keluhan dan gejala biasanya bergantung pada kuman penyebab infeksi, letak infeksi, kondisi sistem imun atau kekebalan tubuh, usia, dan kondisi kesehatan penderita. Namun, saat seseorang mengalami infeksi, saluran pernapasan akan muncul keluhan dan gejala berupa batuk, bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan,
sakit kepala, tidak enak badan, nyeri otot, kedinginan, dan demam. Beberapa gejala lain yang bisa dialami oleh penderita infeksi saluran pernapasan adalah sesak napas, sulit bernapas, mengi atau bengek, keringat di malam hari, turunnya kemampuan indera penciuman, mata gatal, dan berair. Selain itu, jika infeksi saluran pernapasan terjadi pada anak-anak dan bayi, gejala lain yang mungkin timbul adalah sulit makan, rewel, dan gangguan tidur. Gejala-gejala bisa berlangsung selama 3-14 hari. Selanjutnya, prevalensi atau angka kejadian. Menurut WHO, World Health Organization, bahwa lebih dari 13 juta anak balita di dunia meninggal setiap tahun dan sebagian besar kematian tersebut terdapat di negara berkembang seperti di Asia dan Afrika. Dengan India sebanyak 48%, Indonesia 38%, Ethiopia 4,4%, Pakistan 4,3%, Cina 3,5%, Sudan 1,5%, dan Nepal 0,3%. Di mana infeksi saluran pernapasan merupakan salah satu penyebab utama kematian dengan membunuh lebih dari 4 juta sampai 13 juta anak balita setiap tahun. Berdasarkan prevalensi infeksi saluran pernapasan tahun 2016 di Indonesia telah mencapai 25% dengan rentang kejadian yaitu sekitar 17,5% sampai 41,4%. Dengan 16 provinsi diantaranya mempunyai prevalensi di atas angka nasional. Survei mortalitas yang dilakukan oleh Subdit Infeksi Saluran Pernapasan tahun 2016 menempatkan infeksi saluran pernapasan sebagai penyebab kematian bayi dan anak-anak terbesar di Indonesia dengan persentase 30. Pada tahun 2015, kasus infeksi saluran pernapasan menduduki peringkat pertama dari 10 penyakit di Kota Medan, yaitu sebanyak 98.333 kasus dari 39 puskesmas yang ada di Kota Medan. Cakupan penemuan kasus infeksi saluran pernapasan di Sumatera Utara relatif rendah dari tahun 2014 di mana diperkiraan kasus sebesar 156.604 kasus yang ditemukan. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah kasus infeksi saluran pernapasan sebesar 280.650 kasus. Kemenkes RI 2. Prevalensi 2014 di mana perkiraan kasus sekitar 156.604 kasus yang ditemukan. 2015 peringkat pertama dari 10 penyakit di Kota Medan yaitu sebanyak 98.333. 2016 jumlah kasus infeksi saluran pernapasan sebesar 280.650 kasus. Terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi umumnya bersifat suportif untuk meningkatkan gejala. Antibiotik dan antiviral tidak selalu diperlukan pada pasien ISPA. Terapi simptomatik. Dekongestan oral atau topikal dapat membantu mengurangi keluhan pada pasien dengan rinorea. Sebaiknya dekongestan diberikan pada anak di atas 2 tahun karena efek sampingnya seperti gelisah, palpitasi, dan takikardia. Dekongestan topikal seperti phenylephrine atau oxymetazoline lebih banyak dipakai. Sebaiknya digunakan 3-4 hari saja untuk menghindari efek rebound. Antihistamin oral generasi 1 dinilai memiliki antikolinergik sehingga dapat digunakan untuk mengurangi rinorea dan bersin. Antihistamin yang biasanya digunakan adalah chloramphenyramine maleate atau Guaifenesin adalah mukolotik yang berfungsi untuk mengurangi sekresi nasofaring. Guaifenesin dinilai dapat menurunkan sekresi dan meningkatkan drainase pada pasien nasofaringitis atau rhinosinatosis. Namun bukti klinisnya masih terbatas. Selain itu,
Kodein merupakan obat yang sering digunakan pada pasien dengan keluhan batuk atau kodein berperan sebagai antitusif yang bekerja secara sentral. Antiviral. Pada pasien ISPA, antiviral biasanya tidak diperlukan. Antiviral bisa dipakai pada pasien influenza yang terkonfirmasi atau jika terjadi outbreak influenza di mana manfaat lebih banyak dibandingkan resiko. Antiviral diberikan pada pasien yang beresiko tinggi mengalami keburukan gejala, misalnya pada pasien yang sedang hamil, bayi usia kurang 6 bulan, pada pasien lebih dari 65 tahun, pasien imunokompetensi, dan pasien dengan komorbid obesitas regional. Yang bisa digunakan adalah oseltamivir 2 kali 75 mg hingga maksimal 10 hari. Terapi antibiotik. Kebanyakan kasus ISPA disebabkan oleh virus sehingga penggunaan antibiotik tidak efektif dan hanya boleh digunakan jika terdapat kecurigaan atau konfirmasi adanya infeksi bakteri. 2. Terapi non-dermatologis. Sebab ISPA umumnya adalah virus sehingga terapi biasanya hanya bersifat suportif saja. Memperbanyak minum sebanyak 8 gelas atau lebih dapat menurunkan sekresi mukosa dan menggantikan kehilangan cairan. Selain itu, minum air putih serta jus diperlakukan dapat menurunkan sistem imun. Kompres hangat. Lakukan kompres hangat pada daerah wajah untuk membuat pernapasan lebih nyaman, mengurangi konversi, dan membuat drainase lebih baik pada rhinosinusitis. Gunakan lap hangat atau botol berisi air hangat yang diletakkan pada atas wajah dan pipi selama 5-10 menit sebanyak 3-5 kali dan sehari jika diperlukan. Irigasi nasal. Irigasi nasal dengan salin dapat meningkatkan kemampuan mukosa nasal untuk melawan agen infeksius dan berbagai iritasi. Irigasi nasal dapat meningkatkan fungsi mukosilir dengan meningkatkan frekuensi gerakan siliar. Irigasi nasal dapat dilakukan dengan menggunakan larutan salin isotonik NaCl 0,9% via spuit ataupun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan infeksi saluran pernapasan. Pengobatan infeksi saluran pernapasan akan disesuaikan dengan kondisi penderitanya. Sebagian kasus infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus terkadang tidak membutuhkan perawatan dan bisa sembuh dengan semestinya. Namun, untuk membantu menurunkan keluhan dan gejalanya, penderita disarankan untuk beristirahat yang cukup, meminum air hangat, berkumur dengan air garam, memakan makanan yang hangat dalam jumlah yang cukup, dan menghindari paparan udara yang dingin. Jika penderita mengalami demam, mengonsumsi obat pereda demam seperti paracetamol bisa dilakukan. Namun, jika gejala infeksi saluran pernapasan tidak sembuh dan semakin parah, segera periksa ke dokter agar ditangani dengan tepat. Pemberian obat bertujuan untuk mengurangi gejala infeksi saluran pernapasan. Beberapa obat diantaranya yaitu: yang pertama, obat antiviretik analgetik seperti paracetamol, ibuprofen untuk mengurangi demam dan mengurangi nyeri. Yang kedua, obat antibiotik seperti amoxicillin. Obat ini diberikan jika infeksi. Untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan, yang ketiga yaitu obat antihistamin seperti diphenhidramin untuk mengurangi pengeluaran lendir pada hidung jika infeksi saluran pernapasan disertai alergi. Obat ini bekerja dengan memblokir aksi histamin zat dalam tubuh yang menyebabkan gejala alergi. Selanjutnya, obat antitusif. Obat ini digunakan untuk mengurangi gejala batuk akibat berbagai sebab termasuk infeksi virus pada saluran napas atas. Yang keempat, obat dekongestan seperti phenylephrine untuk meredakan hidung tersumbat.
Obat ini termasuk golongan dekongestan yang bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung, sehingga saluran napas lebih terbuka dan napas menjadi lebih lega. Yang kelima, obat kortikosteroid, seperti dexamethasone untuk mengurangi peradangan pada saluran napas. Pencegahan infeksi saluran pernapasan. Anda dapat menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran pernapasan dengan melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, Anda menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari asap rokok. 2. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi serta seimbang. 3. Melakukan olahraga secara teratur. 4. Mengurangi dan mengelola stres dengan cara yang positif. 5. Menghindari kontak langsung dengan penderita infeksi. 5. Mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. 6. Menutup mulut dan hidung menggunakan tisu setiap bersin atau batuk. 7. Menjaga kebersihan diri dan barang-barang di sekitar. Selain cara-cara di atas, melakukan vaksinasi flu juga bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya flu, terutama pada anak-anak. Bagi ibu yang memiliki bayi, dianjurkan untuk menyusui bayinya dengan ASI guna memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Komplikasi infeksi saluran pernapasan. Jika tidak ditangani dengan baik, infeksi saluran pernapasan dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti berikut: otitis media, sepsis, henti napas, gagal napas, bronkiektasis atau fibrosis paru, gagal jantung, kongestif, dan ARDS. Adapun faktor risiko infeksi saluran pernapasan, selain karena bakteri atau virus, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang menderita infeksi saluran pernapasan, yaitu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki riwayat penyakit jantung dan masalah paru-paru, memiliki kebiasaan merokok, kurang menjaga kebersihan seperti tidak rutin mencuci tangan sebelum makan atau setelah memegang benda, berada di tempat ramai seperti di rumah sakit, sekolah, atau pusat perbelanjaan, melakukan perjalanan ke daerah yang. Diagnosa infeksi saluran pernapasan. Dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pada hidung, tenggorokan, leher, dan dinding dada. Untuk memastikan penyebab infeksi saluran nafas dan untuk mengetahui tingkat keparahan kondisi pasien, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti yang pertama adalah pemeriksaan darah. Gunanya untuk melihat peningkatan jumlah sel darah putih dalam darah yang merupakan tanda infeksi. Yang kedua, pemindaian dengan rongsen dan CT scan untuk memeriksa kondisi paru-paru serta jalan napas. Yang ketiga, pemeriksaan dahak atau sputum. Gunanya untuk mendeteksi kuman, termasuk bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan, termasuk pneumonia atau tuberkulosis. Yang keempat adalah pemeriksaan pulse oximetry untuk mendeteksi adanya gangguan pernafasan dan memeriksa banyaknya oksigen yang masuk ke paru-paru. Yang terakhir adalah pemeriksaan molekular, seperti tes PCR, juga terkadang dibutuhkan untuk mendeteksi penyakit akibat infeksi virus, seperti COVID-19. Setelah semua materi kita bahas, dapat disimpulkan semua yang ada di materi infeksi saluran pernapasan adalah infeksi saluran pernapasan adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan manusia yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Berdasarkan lokasinya, ada dua jenis, yaitu infeksi saluran napas atas dan infeksi saluran napas bawah. Gejala yang ditimbulkan berupa batuk, bersin-bersin, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, kedinginan, dan lain-lain. Nah, pada infeksi saluran pernafasan diberikan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Dalam infeksi saluran pernafasan, ada yang berupa, yang pertama adalah terapi farmakologi, seperti terapi simptomatik, antiviral, dan antibiotik. Yang kedua, yaitu non-farmakologi, seperti memperbanyak minum, kompres hangat, dan irigasi nasal. Obat yang diberikan contohnya seperti ibuprofen, paracetamol, amoxicillin, diphenhydramine,
penipirin, pseudoephedrine, dexamethasone, dan prednisone, dan lain-lain. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok 4 yang telah membahas infeksi saluran pernapasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.